berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom buat semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di Semarang, di luar kota, bahkan semua orang yang bisa mengikuti ibadah melalui streaming ini. Saya ucapkan buat kita shalom, selamat pagi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah lihat kebenaran firman Tuhan mengenai Ayub minggu yang lalu, dan tema kita pagi hari ini adalah kunci kemenangan, yang saya ambil dari kitab Ayub 42 ayat 2 sampai 10. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, sebab kita enggak baca bersama-sama, tetapi Bapak Ibu boleh baca, nanti saya akan kutip beberapa ayat untuk menjadi poin-poin kita bagaimana Ayub boleh mengalami kemenangan. Saya pilih Ayub ini untuk kita bisa belajar kunci kemenangan, karena apa yang dialami oleh Ayub sangat paradoks. Mengapa? Bapak Ibu, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang benar, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Tetapi ia pun tidak luput dari persoalan. Bahkan persoalannya begitu berat. Ini paradoks. Kenapa? Karena umumnya orang mengetahui kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak ditimpa masalah. Kalau dia orang benar, dilindungi oleh Tuhan. Dia orang yang diberkati, tidak ada masalah. Ternyata dia mengalami. Itu sebabnya istrinya mendakwanya, berkata, kutukilah Tuhanmu itu. Bahkan ada 3 orang sahabat yang mendatangi Ayub, berkata, "Tidak mungkin engkau tidak bersalah. Hukum yang ada adalah tabur tuai. Apa yang kau rasakan sekarang ini pastilah karena kesalahanmu." Itulah yang terjadi, karena ini paradoks. Dan saya merasa sekarang ini banyak anak-anak Tuhan digugat. Mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Bagaimana ini? Kok bisa? Sudah lama berdoa, mana? Dan sekarang ini malah sampai hamba-hamba Tuhan sampai ribut. Ya. Mengapa? Karena terjadi paradoks. Tetapi puji Tuhan, di akhirnya kitab pasal Ayub ini semua rahasia itu terungkap dan Ayub menjadi tampil sebagai pemenang. Dan saya rindu kita boleh belajar dari kisah ini. Apa kunci kemenangan Ayub? Supaya kita bisa juga mengambil pelajaran dan kita menjadi orang-orang yang menang. Apa kunci kemenangan Ayub, saudaraku? Yang pertama adalah kita baca dari pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Prinsip apa yang kita bisa lihat di sini? Ayub memberikan kehormatan, kedaulatan hanya bagi Tuhan. Dia meninggikan Tuhan. Saudaraku, salah satu masalah Tuhan izinkan terjadi adalah supaya setiap umatnya tahu bahwa Allah yang berkuasa,
Allah yang mengendalikan situasi. Tanpa Ia izinkan masalah, kita tidak akan pernah melihat Allah mengendalikan situasi. Saudaraku, ketika murid-murid ada gelombang, Tuhan menghentikan badai itu, mereka sadar siapa Yesus. Kalau keadaan Ayub aman-aman saja, dia tidak akan pernah bisa berkata demikian. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia meninggikan Tuhan. Saudaraku, penting sekali kita meninggikan Tuhan daripada mengingat, memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita hanya memikirkan persoalan yang kita hadapi, pertama kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang ada adalah menambah masalah. Ketakutan, kekhawatiran bukan membuat masalah menjadi lebih ringan, tetapi yang ada adalah membuat masalah lebih banyak. Tetapi ketika engkau meninggikan Tuhan, berkata engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal, engkau hanya berkata engkau berdaulat Tuhan, apapun yang terjadi, seperti yang kita nyanyikan tadi, maka engkau akan mendatangkan damai sejahtera, ketenangan. Kalau kita tenang, itu membuat kita bisa melihat jalan keluar. Saudaraku, saya seringkali terpikir karena memang banyak sekali masalah. Tapi setiap kali masalah itu datang, kalau saya pikirkan, tensi saya bisa naik. Tapi puji Tuhan, saya selalu diingatkan, ayo memuji Tuhan. Bahkan suatu kali pernah tensi saudaraku naik, lalu saya minta diulang lagi, ditensi lagi. Saya bernyanyi, dan tensi saya jadi turun. Luar biasa. Karena memang ketakutan, kekhawatiran bukan mengurangi masalah, bahkan menambahnya, tetapi ketika kita memuji Tuhan, itu mendatangkan damai sejahtera dan melihat ada jalan keluar. Saudaraku, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan di Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Saudaraku, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa semangatnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ditangkap. Bahkan mereka diperlakukan seperti teroris, dijaga, ditempatkan di tengah-tengah penjara itu dengan security yang tertinggi. Mereka tidak jadi pikirin, waduh kenapa ini terjadi, bagaimana ini bisa terjadi Tuhan, mengapa? Enggak. Mereka lakukan apa? Meninggikan nama Tuhan. Mereka bernyanyi. Lalu apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi katanya firman Tuhan. Ikatan mereka lepas semua. Dan apa yang terjadi? Ternyata saudaraku, Tuhan kita mengasihi kepala penjara itu supaya ia boleh selamat. Itu luar biasa. Jalan-jalan yang kita lalui mungkin kita tidak bisa lihat. Tetapi percaya, tetaplah meninggikan Tuhan. Jadi kunci pertama untuk kita bisa menang dalam masalah yang sekarang ini yang kita alami adalah tetaplah percaya, tetaplah tinggikan Tuhan. Kunci yang pertama, saudaraku. Yang selanjutnya adalah kunci kedua adalah kita baca di ayat yang kelima, pasal 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, prinsip apa yang kita bisa lihat di sini?
ternyata Ayub selama ini dia cuma bisa mendengar, maksudnya bukan dia dengar-dengar saja kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin banyak juga yang dialami oleh Ayub, tetapi tidak banyak. Dia hanya mendengar dan belum mengalami sendiri. Karenanya prinsip yang kedua adalah mengambil kesempatan ini untuk mengenal lebih dalam, mengalami Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang ya tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau merenungkan firman Tuhan, ia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak takut pada musim kering. Tetapi kenyataannya banyak anak Tuhan tidak bisa mengalaminya. Tidak mengalaminya. Ketika musim kering, dia ikut merasakan kering. Kenapa saudaraku? Dia belum mengalami, dia hanya tahu. Dan kesempatan ini saya percaya Tuhan izinkan masalah begini karena dia rindu. Ada hal yang dia rindukan selain tadi untuk dia jadi orang yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan mau kita mengenal dia lebih dalam lagi. Lebih mengenal dia lagi. Lebih dalam lagi mengenal dia. Saudaraku, saya percaya pengenalan Ayub sudah sangat tinggi mestinya karena dia terkenal, dia orang baik, takut akan Tuhan, saleh. Apa kurangnya dia? Tetapi dia masih kurang mengalami. Lalu Allah mengizinkan dia mengalami masalah ini. Saya percaya Allah ingin juga mengajar kita untuk kita lebih mengenal lagi Allah kita. Allah rindu agar firman yang kita tahu itu betul-betul kita alami. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini yang saya sendiri boleh alami. Bagaimana Tuhan harusnya menjadi gembala buat saya. Saya tidak kekurangan apapun. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Burung dipelihara, bagaimana mungkin kita tidak dipelihara? Sehelai rambut kita jatuh, tidak mungkin dia tidak perhatikan. Apalagi masalah yang besar, itu tidak mungkin. Biarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini engkau alami di masa-masa yang sekarang ini. Inilah maksud dari kejadian ini Tuhan izinkan terjadi. Karena itu ambil kesempatan saudaraku, supaya engkau mengalaminya, naik ke tingkat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Saudaraku, ketika Petrus bertemu dengan Yesus, pertama kali Yesus meminta kepada Petrus untuk dia meminjam perahunya. Lalu Yesus berkhotbah. Di sana Petrus mengenal dia, wow, ini pintar sekali mengajar. Makanya dia sebut guru. Dia mengenalnya guru. Tetapi ketika Yesus berkata kepada dia, Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Tempatkan. Lalu dia berkata, Guru, sepanjang malam kami tidak punya apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Bagaimana mungkin gitu kira-kira. Tetapi karena engkau yang berkata, kami akan pergi. Dan apa yang terjadi? Petrus mengalami perkataan Yesus itu. Dia mengalaminya. Mengalami saudaraku.
Dan itu yang mengubahkan hidupnya. Dia langsung bisa mengikut Yesus. Dia berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan mau kita mengalami perubahan, saudara. Mengenal Dia lebih dalam. Kalau engkau masih terus belum mengenal Dia, Tuhan akan taruh masalah-masalah dalam hidup kita. Supaya kita memiliki pengalaman akhirnya kita makin mengenal, makin mengenal. Saya percaya itu juga yang pengalaman itu yang dia miliki ketika dia berkata, jika engkau itu ketika badai datang saudaraku, suruh aku berjalan di atas air. Dia selalu pengen firman Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, ambil kesempatan ini untuk engkau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin Ayub sudah sangat mengenal Tuhan, tetapi dia masih terus harus, karena yang Tuhan mau adalah iman kita itu menjadi sempurna. Kita mengenal Allah kita itu sampai betul-betul sama seperti apa yang seharusnya, saudaraku. Karena Tuhan mau kita menjadi sempurna. Saya teringat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Ya, mengenai Petrus ini luar biasa. Nah, yang ketiga adalah kunci kemenangan yang ketiga adalah ayat yang ke-6, saudaraku. Saya bacakan untuk saudara. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku, ini aneh. Kehidupan Ayub dimulai cerita betapa dia adalah orang benar. Dia orang saleh, takut akan Tuhan. Tetapi dia masih, di akhirnya dia bertobat. Dia bertobat. Dia menyesal, bahkan duduk dalam debu dan abu sebagai tanda bukti penyesalan yang sangat. Kenapa bisa? Karena dia merasa selama ini kenyamanan itu, pengalamannya menjadi satu kebenaran. Ketika dia bercakap-cakap dengan sahabatnya, dia selalu membela diri. Dia membela diri terus. Yang Tuhan mau adalah dia berkata, Tuhan berdaulat melakukan apa saja. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Yang Tuhan mau dalam hidupnya adalah ia menjadi orang yang sempurna luar biasa. Dia menjadi orang yang begitu salehnya luar biasa. Jadi tidak ada kata-kata bahwa kita sudah berhenti dalam kekudusan. Kita harus terus berubah, diubahkan, terus menerus diubahkan. Karena memang kita anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan yang harus terus diubahkan bagi Tuhan. Sampai kata firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Dan ini menjadi kunci yang ketiga, saudaraku. Ia merendahkan dirinya dan bertobat. Saudaraku, saya percaya hari-hari ini kita mengalami ini. Yang Tuhan mau adalah setiap kita boleh akhirnya merenungkan hidup kita, mengubah hidup kita. Ia tidak mau kita larut dalam kenyamanan kalau yang nyaman. Ia tidak mau kita larut dalam kesedihan bagi yang sedih. Yang susah, dia mau kita berubah. Setiap orang sekarang ini dipaksa berubah. Orang yang tidak melek teknologi sekarang dirubah. Harus, tidak bisa enggak.
Sampai ada nenek-nenek pun bisa, ya, jangan pulang. Kalau kangen nih saya fotoin. Iya. Kenapa bisa begitu? Zaman ini memaksanya. Kalau sampai anak Tuhan tidak menangkap hal rohani dari sini, dia tidak mau berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, kau tidak akan menang, saudaraku. Mari bertobat, saudaraku. Rendahkan dirimu. Mau berbuat sesuatu dalam hidup ini. Rubah kebiasaan yang tidak baik, diubah. Kebiasaan yang baik ditingkatkan. Saya percaya selama kehidupan Ayub, dia begitu nyaman. Dan kenyamanannya dianggapnya sebagai suatu kebenaran. Itu sebabnya dia berkata, aku mencabut perkataanku. Dia sudah terlalu banyak menyatakan, wah ini aku, ini aku. Dan saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan mungkin berkata, aku sudah baik, sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Itu baik, saudaraku. Engkau sudah ada di tahap itu. Tetapi yang Allah mau, engkau naik lagi kehidupanmu. Lebih baik lagi, lebih kudus lagi. Bukankah Ayub sudah orang yang hebat, orang benar, tetapi dia harus memerlukan perubahan lagi. Karena memang saudaraku, firman Tuhan berkata, kunci pemulihan itu adalah, kalau kita baca 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita merendahkan diri, bertobat, saudaraku. Setiap kita tanpa terkecuali. Ini adalah kunci yang ketiga. Dan kunci yang terakhir, bagaimana Ayub akhirnya dipulihkan, adalah ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan di sini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub dipulihkan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Seringkali kita lihat banyak pernyataan kalau di anak-anak Tuhan, diberkati untuk memberkati. Jadi seolah-olah kita dulu baru orang lain. Ya, diselamatkan untuk menyelamatkan, tentu ini baik ya, bukan salah nih, sama diberkati juga enggak. Tetapi ini kan paradoks. Ya, kebenaran di sini yang berlaku adalah berilah maka kamu akan diberi. Dia meminta sahabatnya yang dipulihkan, sementara dia belum. Dan saya pikir ini kuncinya. Mari kita, kunci yang keempat tadi adalah berdoa untuk orang-orang lain. Jangan hanya konsentrasi pada diri sendiri. Ini saatnya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Kebenaran di sini adalah berilah maka kamu akan diberi. Artinya orang lain dulu. Kalau di pesawat pakai masker dulu, pakai kalau oksigen itu pakai dulu kita baru menolong orang lain. Kalau di sini enggak.
Nah, itu yang berlaku. Menolong orang lain dulu, baru kita katanya. Ya, karena memang ini paradoks. Ya, ini zamannya zaman paradoks, saudaraku. Gimana gak paradoks? Ya. Dulu dia bilangin, kalau kamu mau menolong orang lain, apa-apa mau jadi pahlawan, ya pergi keluar gitu ya. Kalau sekarang Anda tinggal di rumah, Anda jadi pahlawan, ya kan? Beda. Dulu semboyannya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang bersatu kita awas COVID-19. Iya. Bercerai kita bagus, social distancing. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mereka sangat membutuhkan. Untuk itulah Tuhan mengadakan masalah ini. Tuhan mengizinkan masalah ini supaya kita memberi hati, supaya kita punya belas kasihan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan satu tujuannya, keselamatan dapat diceritakan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudaraku, saya ingat kebenaran firman Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13. Ini cerita tentang janda di Sarfat. Dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Pada waktu Elia datang kepada dia berkata, buatkan aku roti. Janda ini berkata, wah ini nabi nih, gak benar ini nabi nih. Kayaknya bukan nabi dia nih. Apa engkau gak tahu, kami kesusahan. Yang ada pada saya tepung terakhir ini saja. Kalau kami masak, sudah gak ada lagi sisanya. Kami akan mati. Tetapi tetap saja Elia berkata, tidak, saya tahu. Buatkan saya roti dahulu. Nanti lihat kebenaran firman Tuhan. Engkau akan dicukupkan oleh Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dia diminta memberi dulu, baru menerima. Ini zamannya sekarang, saudaraku. Paradoks. Sama seperti janda ini berkata, bagaimana bisa itu? Paradoks. Tetapi itu adalah kunci di masa-masa yang sekarang ini. Saya mau mengundang semua jemaat Tuhan. Mungkin kau berkata, wah tapi gimana Pak? Ya, ada orang berkata pada saya, Pak kami gak punya pendapatan Pak. Oh ini bukan soal pendapatan. Semua orang gak punya pendapatan saat ini. Dan kisah para rasul juga ketika mereka membagi-bagi untuk keperluan jemaat Tuhan, mereka membaginya dengan bahkan menjual hartanya. Artinya manage apa yang ada. Kalau soal pendapatan itu sudah pasti. Semua orang mengalami, kecuali yang punya gaji sekarang ini, yang perusahaannya masih memberikan gaji ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, jadi ada 4 kunci kemenangan. Yang pertama adalah, mari tetaplah tinggikan Tuhan. Beri penghormatan kepada Tuhan untuk apapun yang kau alami. Jangan biarkan hal-hal negatif keluar dari mulutmu. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu keluar dari mulutmu. Akhirnya sampai-sampai mendukakan Tuhan. Allah tahu apa yang dia kerjakan. Dan percayalah, Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagimu dan bagi saya. Mungkin kita tidak mengerti, tetapi nanti kita akan tahu. Yang kedua adalah, ambil kesempatan sekarang ini untuk jadi lebih mengenal. Karena Tuhan mau ia dikenal lebih lagi. Engkau mengalami kebenaran firman Tuhan itu.
Bukan hanya sekedar engkau mendengar saja, tetapi matamu sendiri memandang Tuhan itu. Matamu sendiri, kehidupanmu sendiri mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Yang ketiga, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu, bertobat kepada Tuhan. Jangan menganggap dirimu benar. Setiap kita, di setiap level hidup kita, Allah mau kita naik lagi. Ada sesuatu yang mungkin kita masih terus perbaiki. Dan memang harus kita perbaiki, saudaraku. Saya juga sebagai hamba Tuhan harus berubah. Terus bertobat datang kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah, mari perhatikan orang lain. Biar ini menjadi renungan kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan.